Oke, kita mulai aja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Masuk nggak suaranya? Selamat siang. Oke, kita lanjut aja ya. Ke bagian 6, yaitu sensor cahaya. Oke, sensor cahaya ini sebenarnya prinsipnya resistor ya. Sama kayak potensiometer. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, namanya adalah, sensor ini namanya adalah LDR ya. Light Dependent Resistor. Di resistor yang bergantung pada cahaya, nilai cahaya. Nah, bisa kita buat untuk membuat aplikasi seperti jemuran otomatis ya. Untuk tracking arah sumber cahaya matahari, ini biasanya untuk panel surya misalkan ya. Bikin panel surya, terus dia bisa ngikuti arah pergerakan matahari biar energinya maksimal. Itu bisa. Atau yang paling sering digunakan untuk lampu otomatis, untuk lampu taman ya. Nah, yang untuk taman-taman atau untuk penerangan jalan umum PJU ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu juga bisa pakai sensor LDR ini. Jadi kalau malam udah nggak perlu nyalakan satu-satu, bisa otomatis ya, karena dia mengukur intensitas cahaya. Nah, kemudian LDR ini prinsip kerjanya gimana? Disebut juga sebagai fotoresistor. Nilai resistansinya akan berubah ya, nilai tahanannya atau nilai ohmnya itu akan berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam kondisi gelap ya, atau hitam gitu ya, gelap, resistansinya bisa mencapai 10 mega ohm. Jadi sangat tinggi ya. Kalau cahaya gelap dia resistansinya tinggi. Tapi dalam kondisi terang resistansinya turun dia hingga 1 kilo ohm. Nah, jadi prinsipnya itu. Jadi dia mengubah besaran fisis intensitas cahaya menjadi besaran listrik gitu ya, dengan mengubah-ubah nilai R-nya. Kalau kemarin kita kan sudah tahu ohm PI kali R ya. Kalau R-nya berubah, tegangannya juga ikut berubah. Ya, prinsipnya sama aja dengan sensor temperatur, dengan sensor potensiometer sama aja. Ya, jadi yang diubah-ubah adalah nilai resistornya yang berakibat pada perubahan nilai tegangan. Gitu. Sifat inilah yang bisa dimakan sebagai sensor cahaya kan gitu. Nah, dia terbuat dari semikonduktor ya, kadmium sulfida. Nah, ini secara kimianya seperti itu reaksinya. Intinya adalah saat intensitas cahaya yang mengenai LDR itu sedikit, maka LDR akan memiliki resistansi yang besar. Ini kalau kalian beli harganya murah sekali ini ya, mungkin di bawah 200 rupiah mungkin. Banyak sekali di pasaran, di toko-toko elektronik pasti ketemu. Dan kalau kalian ukur pakai ampometer gitu, bisa diukur langsung ya, resistansinya akan berubah-berubah ketika kamu kasih penerangan lampu. Ini secara reaksinya kayak gini ya. Ketika intensitasnya banyak atau tinggi, panas gitu ya, energi cahayanya diserap akan membuat elektronnya bergerak, ya kan? Jadi semuanya itu ada reaksi, istilahnya di dalam ilmu bahan itu molekulnya atau atomnya itu bergerak ya ketika dikenai intensitas cahaya, sehingga dia bergerak ya. Makanya istilah elektron valensi yang kalian kenal di SMA itu sebenarnya sangat digunakan untuk membuat prinsip kerja sensor ya. Ya. Jika atomnya sangat mudah berlari-lari ya, itu bisa kita rekayasa menjadi sebuah sensor. Muatan listrik lebih mudah untuk dialirkan. Nah, jika banyak elektron bebas, maka muatan listrik lebih mudah untuk dialirkan. Artinya saat intensitas cahaya yang mengenai LDR itu banyak, maka LDR akan memiliki resistansi yang kecil gitu, dan menjadi konduktor yang baik. Jadi semua prinsip sensor di semikonduktor itu seperti itu memang. Jadi kita memanfaatkan perilaku dari atom-atom yang ada di dalam sebuah bahan semikonduktor. Ada yang bereaksi terhadap panas, ada yang bereaksi terhadap
cahaya, dia bereaksi terhadap suhu gitu loh ya. Jadi kalau orang kimia ya, orang bahan, dia akan itu sangat diperlukan untuk membuat sensor itu ya. Di pembuatan sensor itu sangat harus paham dengan karakter ilmu bahan, karakter bahan, termasuk reaksi kimia. Oke, rangkaiannya nanti langsung aja ya, perhitungannya udah pakai hukum ohm ya, hukum ohm. Jadi sama kayak kemarin, perubahan resistansi akan berakibat pada perubahan tegangan karena dia berbanding lurus kan gitu ya. Nah, tetap yang masuk ke kaki apa namanya, yang masuk ke kaki microcontroller atau Arduino yaitu adalah tegangan ya. Jadi tetap tegangan. Silakan ini dibuat ya programnya, kalian sudah buat ya, coba ya kasih juga singkat gitu ya. Nanti kita lanjutkan ke sensor ping, kemudian minggu depan saya coba pakai hardware asli ya, biar nanti kalian punya gambaran. Pokok minggu depan, besok ya, lebih besok. Ini kalau dilihat programnya bersama kayak yang sebelumnya ya. Jadi kita menentukan dulu kaki analognya dipakai nomor berapa, kaki A0 misalkan, begitu. Kaki A0. Kemudian kita pakai serial komunikasi karena kita mau print ke serial monitor ya. Kita mau kirim ke komputer datanya itu. Ya kita pakai serial 3 9600 baud rate-nya. Baud rate masih ingat? Ini berkaitan dengan kecepatan atau banyaknya jumlah bit yang bisa ditransfer dalam satu waktu. Kemudian kita set A0 sebagai input. Udah ini aja. Terus kita punya buat satu variabel awal namanya data LDR ya. Nah, data LDR ini nanti kita dibuat buat nampung nilai analog yang masuk ke kaki A0 ya. Berarti dia menampung nilai analog, kemudian di print, nanti nilainya pasti antara 0 sampai 1024 ya. Masih ingat kan kemarin terangkan kenapa 1024, karena dia pakai ADC 10 bit ya. Jadi tegangannya berapa voltnya dikonversi ke bentuk desimal antara 0 sampai 1024. Nah, di sini langsung ditampilkan ini nilainya. Nah, kita harus ngetes, makanya kita harus melakukan uji coba dulu. Jadi mungkin di satu daerah dengan daerah yang lain akan berbeda. Maksudnya mungkin di daerah gunung gitu ya, yang dikatakan gelap itu ketika misalkan cahaya intensitas cahayanya sekian. Berarti kan kita harus ngukur dulu. Oh, kalau di daerah gunung itu intensitas cahayanya sekitar segini ya, segini itu maksudnya kalau dikonversi ke tegangan terus kemudian dikonversi ke desimal nilainya 150 misalnya. Nah, tinggal di sini kita buatkan program if then jika datanya kurang dari 150. Jadi 150 itu terserah kita ya. Ini kita harus melakukan kalibrasi dulu istilahnya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita. Yang dimaksud gelap itu ketika nilainya berapa. Ini kamu harus tes dulu. Ini 150 di contoh ini, jika kurang dari 300 ini disebut redup, jika kurang dari 450 ini terang. Selain itu silau. Nah, jadi programnya sangat-sangat sederhana ya. Nah, coba saya pakai Uno gitu ya. Saya pakai Uno, kemudian ini Pak, apalagi LDR kayaknya ada. Fotoresistor. Nah, oke. Boleh bolak-balik ya, ya.
Karena ini resistor ya. Resistor kan boleh bolak-balik ya. Masuk ke kaki anol sama kaki apa itu? Oh, dia masuk resistor dulu di resistor. Dia masuk ground sama, oh ya, sorry. Jadi dua kakinya masuk plus minus, kemudian groundnya ikut, atau yang groundnya dia ikut masuk ke anol ya. Nah, butuh apa nih? Resistor ya. Nanti kalian buat pakai breadboard ya, pakai apa? Pakai si project board ya. Yang saya butuh cepat. Ini ke sini. Nah, ini masuk yang dari sini ya. Benar ya? Benar ya? Oke, tinggal programnya. Kalau kopas jangan sampai salah loh ya, harus benar-benar teliti ya. Ya, harus banget. Tuh, ini nggak masuk lampu. Oh iya, pakai serial monitor ya. Nah, ini. Saya ubah nilainya ya. Nah, ini kalau nilai resistansinya ini terang ya. Benar ya, silau. Kalau di sini berarti gelap. Nah, betul nih. Nah, nilainya masih nilai desimal nih, 679. Ya, kita pakai nilai desimal. Ya, kita sendiri yang mengatur ini, yang mengkalibrasi ini sesuai dengan kondisi kita di lapangan. Udah ya? Ada pertanyaan mungkin yang untuk LDR?
Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke sini sekalian. Bentar ya. Nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada, Pak. Oh, pinter apa ya berarti? Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Namanya adalah sensor ping. Kita nyebutnya sensor ping atau sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini pakai konsep sonar ya. Kalau kalian dengar istilah sonar di laut itu ya, mengukur kedalaman laut, kemudian di kapal-kapal selam itu pakai sensor sonar gitu ya. Itu pakai gelombang bunyi itu. Nah, jadi pakai gelombang bunyi. Di sensor ini juga sama, sensor ultrasonik itu versi sederhananya dari sensor sonar itu ya. Jadi dia mengukur jarak. Dia menggunakan prinsip pantulan, ya, pantulan gelombang bunyi. Jadi sebuah sensor ini adalah mengubah besaran fisis bunyi menjadi besaran listrik. Jadi besaran fisisnya adalah besaran bunyi. Kenapa? Karena kita menggunakan sinyal suara tadi untuk mengukur apa namanya, jarak ya, jarak fisika. Nah, jadi dengan jarak itu untuk ukur jarak kayak gelombang bunyi ya. Ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz gitu. Nggak bisa didengar dengan telinga manusia, tapi bisa didengar oleh hewan ini. Reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama dengan di permukaan zat air. Nah, cuma dia, jadi nanti kalau buat ngukur, ini biasanya sensor ini kita gunakan buat ngukur kedalaman tandon air misalnya. Saya masih pakai ini ya, karena dia kan punya permukaan zat air itu masih dianggap sama dengan permukaan zat padat ya. Tapi kalau kamu misalkan memantulkan ke bahan-bahan yang mudah menyerap gelombang, baju atau busa misalnya, itu akan bermasalah. Makanya kenapa peredam bunyi itu kan pakai busa, kan diserap ya sama busanya. Ini juga sama. Kalau kalian mengukur jarak, misalkan tembokmu terbuat dari busa, ya nanti akan bermasalah, pasti hasilnya akan ngaco gitu. Berikut penggunaannya ya pada beberapa aplikasi yang kesehatan.
untuk melihat organ-organ dalam tubuh manusia. Tapi kalau ini ya nggak bisa ya, jadi pakai sensor ultrasonik yang jenis lain gitu. Nah, bisa untuk mendeteksi tumor liver ya kan. Dan bidang industri keretakan pada logam ini juga nggak bisa ini karena sensor ini ya murah gitu ya, gelombangnya frekuensinya tertentu, ini enggak, kita harus pakai frekuensi yang lain gitu, yang lebih tinggi mungkin ya. Yang pertahanan sebagai radar navigasi kapal pemburu, nah ini yang juga speknya yang bagus, yang tinggi, bukan yang ini ya. Kalau ini hanya untuk mengukur jarak 3 meter, jadi dia punya karakter punya apa namanya kemampuan hanya maksimum 3 meter, mengukur jarak 3 meter di depannya. Kalau sensor ini ya harganya cuma 15 ribuan ini, 10 sampai 15 ribu. Jadi seperti ini ya, kalau mau dihitung pakai matematis ini jarak adalah apa nih? Kecepatan bunyi. Nah, kemudian sensor yang kita pakai ini namanya adalah HCSR04. Ya siap pakai ya. Berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang gitu. Dapat mengukur jarak benda dari 2 sampai 4 meter ya. Ini sih sekitar 3 meter ya. 4 meter ya masih bisa mungkin. Ini maksimal 4 meter. Nah, ini caranya gini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ya, rangkaiannya seperti ini. Ini programnya. Coba kita implementasikan aja ya. Saya masih pakai yang ini tadi, saya stop dulu. Langsung aja ya. Nah, ini ada yang kaki 3, ada yang kaki 4 ya. Kita pakai yang kaki 4 aja nih. Jadi kakinya ada 4. Ada PCC, ground pin, pin echo.
Beda sini aja, PCC dihubungkan ke plus 5 volt. PCC itu kan power ya, power yang plus ya, baratnya 5 volt lah. Ini ditulis dengan PCC biasanya. Kalau ground ya ground. Terus triggernya disambung ke 70. Nah, ini pakai digital berarti ya, bukan analog. Terus ejo-nya ke 9. Nah, ya gini aja ya. Oke, programnya ini. Kayak gini ya programnya ya. Pak, daftar. Oh, ini nggak pakai serial monitor. Oh, harusnya pakai sih. Oh, ini dah baru keluar nih. Nah, ini coba dicoba caranya nyoba gini nih. Nah, ini caranya konvensional ya. Oh, delaynya terlalu gede. Enggak, ini programnya ini yang membuat lama. Saya coba ambilkan ya. Nah,
Nah, ini program yang delaynya kecil ya, jadi kelihatan nih. Ini dimodifikasi, ditambahi lampu ini. Bisa kita jelaskan ini aja. Bisa kita jelaskan yang ini. Untuk hari ini kalian kerjakan ini aja. Kalian kerjakan sesuai dengan buku modul ya. Disesuaikan dengan buku modul. Nah, di bab 6 dan bab 7. Oke, besok kita bahas lagi ya. Nah, saya usahakan besok pakai hardware yang real hardware. Saya kira begitu. Ya, ada pertanyaan mungkin? Di sini hujan deras banget ya. Suaranya bising. Gak ada ya? Kalau nggak ada silakan lanjut aja asinkron ya. Silakan dikerjakan. Besok kita lanjutkan ya. Besok saya jelaskan lagi untuk bab 6 dan 7 ya. Oke, kalau nggak ada saya akhiri aja. Udah deras banget nih, suaranya bising banget. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.